Saya akan memperkenalkan juga kepada yang empat pemateri. Yang pertama materi akan disampaikan oleh dari relawan Oda, oleh Ibu Paula Patage. Pada pemateri kita akan memperkenalkan nama lebih jelas seperti apa lagi aktivitas dan lain-lain. Baik, kalau begitu saya langsung berikan waktu dan tempat. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Semangat sedikit kan? Siang. Ini sedikit provinsi ya, jadi kalau bisa ya semangat sedikit. Selamat pagi menjelang siang. Pagi dan siang. Nah, kita jangan pandang dari konstitusi yang kosong, tapi ya kita yang ada. Karena dari kita nanti informasi itu akan menyebar ke siapa saja. Baik, nama saya Paula S. Pakage, Ketua Relawan Pendamping Oda Kabupaten Nagire sejak 2017 hingga saat ini. Baik, saya di sini hadir sebagai relawan ya, jadi saya tidak pakai fokus sebelah. Nah, jadi HIV itu isu yang sangat menakutkan. Orang takut dengan HIV. HIV itu isu yang menakutkan. Isu yang menakutkan bagi siapa saja yang orang bilang itu, Robert Pamoya bilang itu penyakit yang sopan. HIV penyakit yang sopan, kita undang dia datang, tidak diundang dia tidak datang. Nah, sekarang kita yang hadir di sini, ini sebenarnya undangan yang kemarin adik-adik jalan bagi dengan susah payah sana kemari. Kita sudah provinsi, bukan kabupaten Nagire lagi, jadi kita abaikan. Sesibuk apapun kita harus hadir, kita harus menghargai. Jam ini, detik ini saya pun sibuk karena kami ada perubahan SK untuk KPA Kabupaten Nagire. Tapi saya hadir dengan maaf ya. Saya melayani untuk pasien Oda sejak 2017. Yang mau bertanya sebentar boleh bebas ya, tidak malu, karena ini isu yang sudah menyebar di setiap rumah ada. Jadi bebas bertanya apa saja. Yang penting ingat menyangkut HIV. Jadi saya menjadi relawan sejak tahun 2007. Tanggal 29 Oktober 2007 jadi ketua relawan pendamping Oda untuk Kabupaten Nagire, tergerak dari pengalaman tetangga saya. Kebetulan kami tinggal di Karang, tetangga saya yang kebetulan suku Moni, tidak perlu saya sebutkan, itu terjangkit HIV. Di tahun itu coba kita bayangkan, itu HIV itu sesuatu yang takut sekali, sesuatu yang menakutkan.
Jadi badan itu semakin drop turun sampai jatuh. Satu tuduh ke sana, satu tuduh ke sini, sehingga mengakibatkan mereka sendiri ada masalah antara keluarga dan keluarga, sampai terjadi masalah mereka di dalam keluarga, terus keluar lagi yang lain itu mulai buat satu kekuatan dari satu keluarga saja. Jadi dari satu keluarga itu yang satu bikin kubu sendiri, yang punya masalah besar. Padahal barang ada dalam badan, dalam orang yang ada yang sakit. Di tahun 2022 ini, isu HIV ini bukan isu yang semua sudah tahu. Kalau di zaman itu sangat takut, orang takut. Orang di rumah sakit saja takut, apalagi kita yang masyarakat awam. Jadi sejak itu saya tergerak untuk mau jadi pendamping ODA dengan pelajari. Mulai masuk, saya sering main ke Primari. Primari itu salah satu LSM yang ada di Kabupaten Nabire sini, alamatnya di Grand New York. Itu masih baru. Mulai gabung di situ, mulai pelajari. Background saya bukan suster, bukan dokter yang putus dari sekolah juga tidak. Tapi panggilan hati. Tuhan kalau bilang, saya pakai koi, pasti. Apa yang kita tidak tahu, yang dokter tahu, pasti kamu tahu. Jadi saya bergabung di Primari 3 tahun. Saya pelajari. Karena saya takut ditolak di Primari. Di Primari jangan sampai mereka tidak mau. Saya sering bawa pasien ke sini karena saya takut saya punya pasien ini ditolak, karena ada orang yang mau periksa di zaman-zaman itu juga ada. Tapi mereka takut sekali untuk masuk lewat pintu depan. Setiap saya bawa. Jadi kita bikin pintu khusus. Ada pintu kecil sekali, kayak ya tikus lah, jalan tikus namanya. Jalan di samping Primari itu sebelah kiri, kita bikin lorong. Di situ kalau saya lewat depan, saya punya pasien lewat samping dengan jaket yang tertutup. Pokoknya zaman itu corona belum ada, tapi mereka pakai masker. Masuk konsultasi, tidak bisa dikasih ARV langsung, tapi ada obat tahap yang dikasih. Karena sekarang ARV sudah gampang, mudah didapat. Tapi kalau dulu tidak. Masuk setiap saya bawa pasien ke sana, karena HIV ini dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi orang yang sudah terinfeksi HIV itu apa saja yang kita makan, yang bergizi, kau mau makan makanan yang bergizi bagaimanapun, virus itu dia serap semua makanan yang kita makan. Gizi model bagaimanapun dia serap. Jadi sama saja gitu. Jadi pasien yang dengan HIV itu adalah, kalau dulu tahun 2009, karena orang bilang itu mundur. Tahun 2009 julukan untuk pasien ODA itu yaitu mundur. Dia hidup berjalan, tapi dianggap mati. Tapi sekarang tidak. Pasien yang dengan HIV pun sama dengan kita. Dia berhak memperoleh segala fasilitas, segala aktivitas. Dia juga sama seperti kita yang ada. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan. Aku HIV jadi gue duduk jauh-jauh gitu. Kita makan sepiring pun tidak jadi masalah, mandi bersama pun tidak jadi masalah. Bahkan ada berciuman tidak apa-apa.
tidak kontak langsung dengan darah, cairan tubuh yang di dalam. Jadi yang mau bertanya sebentar boleh bertanya, karena dari 2007 hingga 2022 ini pengalaman saya bukan sedikit, 15 tahun dengan perjuangan yang tidak mudah. Sekarang saja masih ada perbedaan. Dia sudah begini, dia sudah begitu, jadi tidak boleh. Padahal barang itu di dalam tubuh manusia, si odanya sendiri, bukan kita yang ada di sekitar-sekitar kita. Kalau jaga diri ya. Bahkan ada orang menikah dengan oda. Ini di tahun 2024 lalu, 2020 satu kasus, tapi 2029 ada oda yang menikah juga dengan yang biasa karena cinta. Jadi si perempuan bilang bahwa saya sudah terjangkit HIV sama pasangan. Coba mana ada orang mengaku saya sudah begini, jadi kau jangan dengan saya. Tapi lagi-lagi karena mencintai ya sudah tidak apa-apa. Dia menerima. Tapi dia konsultasi dulu dengan dokter. Sebetulnya waktu saya di Kemari, jadi konsultasi dengan dokter tinggi. Masih relawan di sana. Terus konsultasi. Jadi orang yang sudah konsumsi ARV, dia sudah patuh, sudah sekitar beberapa tahun, itu boleh. Karena dia tidak mudah menularkan virus itu, dia bisa. Tidak lama. Tapi tetap si prianya pemeriksaan. Anaknya pun bisa sehat. Anaknya pun bisa sehat. Jadi virus HIV yang kita undang itu dia per stadium. Stadium 1 masih bagus, masih jalan ke sana kemari, masih keluyuran, ke sana hambur, di sini bisa. Tapi dengan dia hambur itu sudah berapa orang coba? Ini kan barang sudah di dalam. Dengan dia jalan itu dia sudah hambur satu persatu. Masuk ke stadium kedua. Maaf ini fokus ini mungkin nanti ke depan acara yang nanti beberapa bulan ke depan baru kami pakai info. Tapi saya relawan, datang ke sini sebagai relawan. Jadi kalau sudah masuk stadium ketiga itu sudah pintu HIV, AIDS. Itu sudah pintu masuknya AIDS. Stadium keempat sudah AIDS. Stadium keempat itu berarti sudah tidak bisa bikin apa-apa. Mau apa, mau ini, mau itu, semua keluarga yang bantu. Badannya semakin menurun dan drop. Khusus untuk Nabire, disayangkan kalau seandainya kemarin undangan yang dibagikan itu mereka cuma melihat dari forum mana mengundang, pasti tidak akan hadir. Saya sudah yakin dari kemarin. Karena ini adik-adik baru buat. Yang lama saja belum tentu hadir. Kita harus lihat itu judul yang ada di dalam undangan itu. Saya ini Provinsi Papua Tengah ini. Saya jadi relawan, saya pernah bagi undangan. Karena saya semakin pasien semakin banyak, apa yang saya mau buat? Kerinduan saya untuk berbuat banyak, ingin kasih tahu kepada semua supaya semua tahu bahaya ini. Karena saya sendiri saksi hidup lihat penderitaan pasien itu seperti apa.
keluarga saya habis karena HIV, kerabat saya, tetangga saya habis. Kami jalankan sumbangan sukarela, termasuk Bapak narasumber kita sekarang, Bapak Panjang dari MTG. Kami pernah kasih undangan sumbangan sukarela, beliau menyumbang. Padahal ini nadiren, dana HIV yang begitu besar. Kami relawan tidak pernah dapat perhatian. Padahal pergerakan kami ini sudah seperti ini. Dokter siapa yang tidak tahu kami organisasi mudah-mudahan OMP 2 PDP. Tapi setiap kami mau sosialisasi di kelurahan, di RT, di mana anak nongkrong, kami tidak punya daya. Karena saya juga pengangguran. Kami Bamukai. Kalau pernah lewat di KPR itu ada anak-anak nongkrong sering minum-minum. Itu sebuah anak organisasi. Anak-anak yang orang bilang anak-anak itu. Mereka tahu dan paham. Mereka suka mabuk, tapi kesadaran bahaya HIV-nya sangat tinggi. Setiap ada acara, kakak, ada payung tidak? Karena kita harus jaga diri. Mau kacau model bagaimana, mau nakal model bagaimana, jaga diri. Pakai kondom. Karena di KPR itu tahu. Karena daerah sasaran kami di KPR, posko kami juga di KPR, di rumahnya Deki Yodetai. Kakak ipar saya, lebih jauh. Kamar depan itu dikasih untuk siapa? Untuk sosialisasi, sukarela, warga kasih. Halamannya kami pakai sosialisasi dengan masyarakat Siliwo dan Muda-Mudi. Kami jalankan sumbangan, undangan ke kakak-kakak yang sudah kerja. Kami pernah dibantu oleh Bapak Yeremias yang ada di sini juga. Kami Dianus Kotoki, banyak. Mereka sukarela, hati tergerak untuk bantu karena ini kegiatan yang penting. Itu hati mereka, dan itu pahala mereka pun ada di situ, bukan pada kami. Tapi setiap kami kumpul dengan KDS 3 bulan sekali, kami doakan orang yang pernah bantu, orang yang pernah memberikan kami air putih saja, tebu saja, mama-mama di pasar sore sering bantu. Jadi HIV ini sedang membunuh kita generasi asli orang Papua. Jangan saling menuduh, ah dia badan turun, badan begini, kau yang bikin, ini yang bikin, kau yang kayak dia, kau yang ini dia. Periksa darah. Kalau pernah melakukan hal yang berisiko, berhubungan dengan pasangan, dengan cowok, cewek, kita mencintai dia, tapi kita tidak tahu kalau dalam tubuh. Kalau rasa itu resiko, periksa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, periksa. HIV itu kita ya, HIV itu dia, HIV itu saya, siapa saja. Jadi periksakan diri. Ingat, jangan tunggu nanti dari kesehatan mereka datang. Jangan tunggu dari dokter orang bergerak. Dengan kegiatan ini sebenarnya kita bisa tahu. Kegiatan seperti ini kali-kali adakan ini. Jadi ini salah satu pengalaman, salah satu ketidakadilan yang pernah saya alami. Tahun 2017 ada pasien ODA yang masuk di lembaga. Masuk di lembaga dengan status sebagai ODA. Kesalahannya tidak perlu saya sebutkan karena dia jalani hukuman di lembaga. Tapi yang saya sebutkan di sini dia ODA yang saya bimbing. Masuk di dalam, obat pun dia putus sambung.
nafas itu pendek, hosa. Ini salah satu ketidakadilan. Karena orang lapas kan harus bisa pilah-pilahkan. Pasien yang masuk dengan kondisi baik itu dipisahkan dengan orang yang dengan HIV. Karena kalau seandainya memang ada sakit bawaannya dia lalu mati di lapas, siapa tanggung jawab? Kita orang Papua kan taunya oh ada orang di dalam begini. Itu hukum yang harus kita tegakkan. Karena ini manusia ini. Hukuman dia jalani, oke lah, tidak apa-apa, ditahan. Saya masuk keluar lembaga untuk berusaha kasih keluar. Saya punya pasien yang di dalam. Hanya dengan kartu ketua relawan saya menghadap mantri yang kasih obat, lihat obatnya tidak sesuai dengan kondisi. Menghadap mantri, saya bilang ini ada dokter konsultan tidak di sini? Tidak. Di lapas, Kabupaten Nagelet. Kepala lapas waktu itu masih orang Sunda. 2017. Terus saya dihadapkan dengan wakilnya di situ. Saya bilang tidak, saya mau menghadap kepala lapasnya karena ini pasien roda saya yang bisa bingung. Saya harus keluarkan dia untuk dia dapat perawatan sesuai. Dia punya hak. Apalagi si pasien itu perempuan. 1,5 jam dia jalan dari mereka punya Barak Putri sampai di ruang depan, ruang di mana kita berkumpul. 1,5 jam karena hosa. ARV putus, dia sangat hosa. Siapa mau tolong dia di dalam? Kita ini, ke depan pun kita ini yang sekarang lagi. Akhirnya saya menghadap kepala lapas. Kita berunding hampir 3 hari. Saya bilang, Bapak, ini punya hak untuk mendapat perawatan. Hukuman tetap dijalani, tapi dia harus mendapat perawatan. Karena obat yang dikasih tidak bisa untuk pasien roda. Akhirnya tawar-menawar. Masuk saya diperiksa kayak macam saya buronan masuk ke dalam. Tas tinggal di luar, segala macam semua tidak boleh bawa masuk. Dan saya bawa keluar si pasien. Setelah berunding hari keempat, kepala lapas izinkan. Tapi saya bikin pernyataan menjamin bahwa dia baik-baik, akan pulang ke lembaga dalam keadaan baik. Saya tanda tangan. Sampai dia keluar, dirawat, petugas itu jaga. Bupati sakit di rumah sakit, tak bilang jaga di dalam, tapi tidak, pasien saya, petugas lapas jaga di depan. Petugas lapas jaga 24 jam pergantian tiket. Sampai dia pulih kembali, sehat, lalu kembali ke lapas untuk menjalani hukumannya. Itu pengalaman. Saya rasa kita semua ini, kita orang Papua, virus ini sedang menyebar kayak macam sarang laba-laba. Virus ini sedang merajalela. Jadi virus ini sedang merajalela kayak sarang laba-laba. Kenapa saya bilang sarang laba-laba? Sebentar boleh bertanya. Kabupaten Nagelet ini sekarang berada di urutan teratas, urutan ke-1, peringkat terbaik. Prestasi yang paling bagus sudah. Masalah HIV. Saya jadi relawan 15 tahun dari 2007 sampai jam yang ada dengan sumbangan sukarela. Bukan APBD, bukan dana otsus untuk orang Papua, tidak. Sumbangan sukarela. Salah satu saksi saya sudah bilang, Bapak narasumber di sini.
banyak juga yang bantu. Jadi tidak pernah ada perhatian untuk kami relawan-relawan yang ada di Kabupaten Akido. Kalau relawan yang lain saya tidak tahu. Saya bicara relawan yang saya jalan, organisasi Muda Mudi Peduli Perempuan dan Anak Perundungan Tengah Papua, OMP 2TP, yang saya bentuk di Pantai Lewire tahun 2007 bersama almarhum Minjeo. Yang pada saat itu bupatinya masih Bapak PU, kami masih ada transport fasilitasi. Tapi terlepas dari itu kami kayak anak ayam yang kehilangan ibu. Tapi karena panggilan hati manusia Papua perlu diselamatkan, maka sampai jam yang ada saya ada berdiri, ada dulu di depan. Perjuangan yang bukan gampang, bukan mudah. Karena sarang laba-laba yang tadi saya sebut itu sudah ada di setiap rumah. Kita tidak bisa pungkiri bilang tidak. Kalau kita punya anak, keponakan bisa jaga diri, oke. Kalau kita punya tetangga bisa jaga diri, oke. Minimnya informasi. Salah satu undangan hari ini saja. Ini Provinsi Papua Tengah, bukan Nabire yang kita diundang hari ini. Kita sudah ada di Provinsi Papua Tengah. Orang kurang mencari tahu informasi. Tunggu nanti sakit dulu baru datang cari informasi di puskesmas. Kita cari informasi sebelum terjadi, sedia payung. Saya bergerak 2007 karena lihat ada tetangga yang terjadi. Saya bergerak. Bukan setelah saya punya keluarga begini dulu, tidak. Saya berharap kita yang hadir di sini, dari kita yang sebentar pulang mungkin informasi itu akan lebih kepada siapa saja. Kita lawan untuk putuskan itu. Jaring laba-laba yang tadi saya sebutkan. Jangan pilkada saja orang pakai jaring laba-laba sistem. Pilkada pun saya sering terlibat. Tapi maksudnya kalau orang bilang pakai jaring laba-laba, tidak ada celah untuk lewat. Sama virus HIV pun pakai jaring laba-laba untuk habiskan kita orang asli Papua. Apalagi Mewolide, Mepago. Saya terima pasien dari Kabupaten Paniai, Dea Indonesia. Sukarela. Dari atas datang, kakak ini biasa tangannya di bawah, jadi kita ke bawah begini. Dari Madi tidak tertolong, datang parkir di rumah saya di Selimini di Goli dengan mobil. Sudah saya terima. Saya bilang ini kenapa tidak langsung rujukannya ke rumah sakit saja? Baru nanti panggil saya untuk ke sana, saya tinggi. Tapi tidak, langsung ke saya. Saya bukan dokter, bukan suster. Tapi Tuhan mau kita buat. Kita ini manusia, sesama ciptaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita buat. Jangan tunggu setelah kita kena, jangan tunggu setelah keluarga. Saya pun demikian. Saya waktu masuk di primari, saya alasan terus terang. Nanti suatu mereka kalau ada acara dengan Dr. Pinky, saya akan terus terang juga sampaikan. Dulu saya bukan kerja di Rafael, tidak. Berdasarkan pengalaman beberapa pasien saya yang saya bawa ke Rafael. Jadi saya dianggap di Rafael itu sebagai pendamping ODA dari primari. Karena hati saya ini berontak, Tuhan mau saya buat. Jadi perkataan saya diurapi di situ. Mereka percaya. Di primari, mereka tahu saya ini konseling pasien yang dari Rafael. Jadi primari sama Rafael tahunya, saya ini dari Rafael. Mereka tahunya dari sana, jadi saya tidak pernah ditolak. Karena misi kita menyelamatkan manusia. Pasti Tuhan bantu. Ini HIV ini bahaya. Yang pertama tes darah. Yang kedua
air susu ibu yang terinfeksi HIV kayak bayi, penularannya. Yang ketiga, kita orang Papua itu kan mudah menolong. Rasa kasih sayang itu terlalu besar. Ada orang kecelakaan jalan, kita tolong. Kita tolong, ini tidak tahu kalau kita tangan ini kita lindungi kan tidak. Jangan sampai ada luka kau pikir tolong lagi orang yang dengan darah-darah. Kenalah kau punya tangan yang kena luka itu. Atau kita pergi, kalau dulu memang sekarang sudah ada pemeriksaan. Kita mau donor darah, kalau dulu memang belum ada pemeriksaan HIV, sekarang sudah ada. Kalau pemeriksaan darah tidak diragukan karena sudah ada VCT-nya. Tapi bagaimana dengan yang di jalan ini? Kita lihat orang kecelakaan, aduh kasihan, ini satu keluarga. Kita tidak pakai handphone, tidak melindungi diri, lalu kita tolong. Kita punya tangan ada luka. Lalu sudah, dia kontak langsung dengan kita punya luka. Itu. Jadi begitu saja. Waktu saya habis, saya serahkan ke moderator berikut. Nanti pasti akan berkembang sebentar setelah sesi tanya jawab.